Headset 100 ribuan tapi gaya elegan. Langsung aja, let's go. Wahai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, kembali lagi bersama Mbah Kun Kun right here, karena cuma di sini dukunnya teknologi. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah headset lagi dari brand Fantech. Fantech ini adalah brand yang menurut gua cukup dikenali sama orang-orang karena headset ini atau brand ini adalah brand yang mengeluarkan produk-produk yang gak terlalu mahal. Kita kedatangan sebuah headset yaitu HK52 yang harganya cuma 100-an aja. Dan ini headsetnya kenapa gua request, karena gua ngeliat headsetnya itu bentukannya agak kelihatan mahal, tapi gua nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Dan dengan bentukan yang kelihatannya harganya kayak harga mungkin 400 ribuan tapi harganya 100 ribuan, jadi gua langsung coba request aja HK52 dari Fantech. Jadi nggak usah bertele-tele, langsung aja kita buka box dari JDID HK52. Nah, inilah dia Fantech Tone HK52 atau bisa dibilang bahasa Indonesianya HQ52. Tapi dari boxnya tuh ini menurut gue pribadi ya, kelihatan emang gak kayak harga 100 ribuan gitu, boxnya kokoh gitu kan. Mungkin orang kalau ngeliat ini di display toko gaming mungkin bakal ngira ini harga headset 300 ribuan. Gimana menurut gue? Bener sih. Kayak kalau misalnya di display nih di toko gaming ditaruh nih di display, menurut gue bukan kayak harga 100 ribuan ini. Kelihatannya doang sih, cuma kita nggak tahu kualitasnya. Jadi di HQ ini dia ada spesifikasi yang tertulis driver unit 50 mm dengan speaker sensitivity 102 3 decibel dengan speaker frekuensi 20 sampai 20.000 Hz dan speaker impedance 32 ohm, microphone sensitivity minus 42 3 decibel dengan directivity microphone omnidirectional. Tapi gue lihat kopong ya. Apanya? Bagusnya? Iya. Mungkin sih. Cuman emangnya ada goyang-goyang, mungkin dia kayak nggak ada sekatnya di dalam. Biasanya kan kalau box di dalam kan bakal dikasih sekat. Nah, inilah Dio headset. Iya benar, di sini nih nggak ada sekatnya, dia langsung kayak begini tuh, langsung dibungkusin sama boxnya, sama ini apa sih namanya, bungkusan itulah pokoknya. Terus kita mendapatkan satu buah specification, ini bukan buku manual ini, buku manual dan satu buah warranty card gitu. Walaupun harga headsetnya 100 ribuan gitu kan, Fantech tetap memberikan warranty boy, dan ini bisa diklaim langsung ke Fantech World-nya. Nah, ini kita mendapatkan satu buah headset HK52 dan kita mendapatkan satu buah ini nih, converter
converter untuk ke audio jack. Jadi ini jacknya itu adalah combo jack, cuman satu nih. Dapat ininya nih, dapat converter audio ke audio sama mic jacknya, sama tadi dapat manual. Dan ini bentukan headsetnya nih men, gimana menurut lo? Harga 100 ribuan ini men. Gue masih belum tahu sih sebenarnya kualitas suaranya, cuman dari bentukannya emang terlihat elegan, tapi kalau plastiknya sih nggak terlalu bagus gitu kan, biasa aja. Dan dia plastiknya ini agak sedikit doff, nggak glossy gitu kan. Di sini ada bagian kayak bolong-bolong gitu, mungkin sirkulasi udara dia biar aerodinamis sih, kayak pesawat. Dan di sini yang gue rasain, dia untuk bagian headsetnya dia bukan ngeplong gitu, dia kayak ada level-level turunnya, jadi bisa dinaikin turunin sesuai levelnya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh setiap naik sekali tuh ada bunyi tak kayak gitu men. Somehow lu mau di rada tengah lu bisa diginiin, dia langsung ngeklop, dia nggak bakalan pindah-pindah gitu loh, karena dia kayak ada ganjelannya gitu loh. Pas dia pindah ke atas dia bakal ngeklop gitu men. Dan di sini juga ada extendernya. Di bagian earpadnya di sini gua ngerasa ini adalah kulit sintetis, tapi kulit sintetisnya nggak terlalu oke gitu men, biasa aja gitu. Gua rasa ini gampang kekolopet kali ya men, kalau misalnya kena apa gitu. Dan di sini yang gue suka nih, di bagian filter di sini kayak ada kain, tapi kainnya enak. Menurut gue dia bisa meredam suara yang terlalu berisik. Sebenarnya headset ini saat keluar ke Indonesia ya bro, dia tuh mengeluarkan dua tipe. Tipenya apa aja tuh bang? Tipenya ada Tone HQ52 dan satu lagi Tone Plus HQ52S. Nah bedanya apa bang? Kalau Tone HQ52S itu ada RGB-nya, dan dimana RGB-nya itu harus menggunakan USB. Jadi menurut gua itu kurang cocok buat anak-anak mobile. Kenapa demikian? Karena kan kita butuh colokan USB, berarti kalau misalnya ada colokan USB, nggak bisa dong dicolokin ke handphonenya gitu kan. Karena handphonenya kan cuma ada colokan jack aja. Dan sekarang gue mau ngerasain gimana sih rasanya headset HQ52 saat dipasang di kepala gue. Gua pas pakai ini gua ngerasa gua masih ngedengar suara di luar gitu loh. Kemungkinan suara volume di luar yang masih gua dengar itu 80% gitu. Jadi gua masih dengar dengan jelas suara di bagian luar dari headset ini men. HQ52 ini nggak terlalu meredam suara di luar gitu loh. Jadi masih terdengar sekitar 80% suara di luar. Dan untuk bagian fit pada si headset HQ52 ini saat dikenakan di kepala tuh dia langsung rada ngepres gitu men. Dan di headset ini juga ada volume controlnya. Volume controlnya dia nggak ada di kabel, tapi dia ada di bagian belakang headsetnya gitu. Tapi dia unik gitu men. Kenapa unik? Karena dia untuk menaikkan volumenya dia dikebawahin, bukan ke atas gitu. Lo bisa atur saat mainkan game dengan headset ini, lo bisa atur menggunakan jempol kiri lo tuh, kayak begitu kan. Nah sekarang kita bakalan tes suara dari headset Tone HQ52. Boleh loh, lumayan loh Koy, lumayan kencang. Setelah gue cobain Funpack Tone HQ52 ini di game PUBG dan dengerin musik, menurut gue pribadi saat gue dengerin musik di HQ52 ini gue cukup kaget. Kenapa demikian? Karena headset ini gue kirain kualitas suaranya akan sama dengan headset yang harga 100 ribuan. Ternyata dia sedikit berbeda. Gue bisa nikmatin musik di sini, tetapi yang kurangnya itu saat dia ada suara yang bercampur aduk. Mereka headset HQ52 ini
nggak bisa mengidentifikasi untuk bassnya sama si treble-nya gitu loh. Dia kayak campur aduk, jadi dia nggak bisa fokus bass yang mana, yang treble yang mana. Dan dia untuk clarity-nya gua bilang ini udah cukup oke. Yang kurangnya adalah kalau kita dengar dari sisi musik, cuman yang tadi sih dia kayak pas ada 3 layer yang duktak sama melodi gitu, dia kayak nggak bisa mengidentifikasi bassnya kayak gimana, jadi buyar gitu loh, suaranya jadi sedikit mendem. Tapi untuk kayak layer gitar biasa, gue bilang clarity-nya udah cukup oke dan terdengar agak sedikit echo itu kayak gimana ya, bergema gitu men. Jadi kayak beneran kita ngedengerin gitar di depan lo gitu. Itu menurut gue pribadi. Dan untuk performa saat memainkan game PUBG menggunakan Fantech HQ52 ini, gue bisa dengar suara tembakan dari dekat. Terlalu samar-samar itu adalah di bagian, menurut gue ya, di bagian footstepnya itu walaupun dekat itu masih terdengar agak apa ya, agak samar, bukan agak samar, jelas, cuman volumenya tuh di bawah headset gitu, di bawah headset harga 200 ribuan. Dia kayak gimana jelasinnya, nggak terlalu jelas tapi nggak terlalu jelas banget, gimana jelasinnya ya, kentang itu untuk bagian footstepnya saat mendengarkan dari headset HQ52. Yang ketiga kekurangannya adalah ini kan belum 7.1 ya. Gua ngerasa saat gua ngedengerin orang yang datang dari sisi kanan, di sisi kirinya juga terdengar gitu loh, jadi nggak seimbang sih. Jadi saat ada orang di sisi sebelah kanan gua, volume yang keluar dari headset yang di bagian sebelah kiri itu juga terdengar. Jadi kayak harusnya perbandingannya yang terdengar itu 5, di sini 1, tapi di headset ini terdengarnya di sini 5, di sini 4 gitu loh. Jadi tuh bisa gue bilang saat ada orang di sebelah kanan, dia tuh sebelah kirinya juga terdengar gitu loh. Jadi kesannya bukan ada orang di sebelah kanan, tapi ada orang di depan lo, itu doang sih. Dan itulah dari sisi kualitas suara dari HQ52, dan menurut gua harga 100 ribuan untuk headset HQ52 ini oke lah gitu men. Oke, sekarang gua lagi nyobain mikrofon dari headset Fantech Tone HQ52. Gimana menurut pendapat lu tentang HQ52 ini tanpa filter, tanpa edit, dan tanpa segala macam? Ini adalah suara hasil dari mikrofon HQ52. Oke, tadi gua juga udah dengerin suara dari mikrofon HQ52. Menurut gua pribadi suaranya dia nggak terlalu noise cancelling, kan di sini tertulis kalau headset ini ada noise cancelling microphone, di mana dia bisa menghilangkan suara noise di sekitar headsetnya gitu. Sebenarnya di studio kita ini ada sebuah box ini untuk menghadapkan server gitu loh, dan itu emang sedikit berisik tetapi masih terdengar di mikrofon dari HQ52. Dan gimana menurut pendapat lo tentang mikrofon dari HQ52? Nah, ngomongin tentang headset HQ52 dari Fantech ini, sebenarnya headset ini dijual di harga 199.000, tetapi di JDID sedang ada diskon dan lu bisa dapetin headset HQ52 dari Fantech di harga Rp119.000. Dan mungkin segitu aja penjelasan dari Mbah mengenai headset Tone HQ52 dari Fantech ini. Jika kalian suka dengan video ini, langsung aja share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Teknokun. Mungkin segitu aja penjelasan dari Mbah Kun pamit undur diri karena cuma di sini dukunnya teknologi.